selalu gimana caranya supaya value ini benar-benar bisa ke-deliver. What can we do? Baik dari segi kurikulumnya, siapa yang mendeliver materinya, dan juga kita membangun ekosistem kita supaya memang akhirnya investasi yang udah ditaruh sama murid-murid kita tuh benar-benar making a good return. Poinnya adalah kurikulum sesuai dengan industri, dan itu yang menarik adalah hanya di Purwadika yang spesialis. Betul. Yang lain generalis gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya mau jadi spesialisasi cuma di Purwadika. Betul. UX design bisa nih belajar sendiri katanya, mudah katanya, dan segala macam lah pokoknya. Banyak orang yang menganggap bahwa UI UX itu hanya visual aja, hanya kelihatannya aja. Tapi ketika di interview, ketika dia ditanyakan bagaimana berkomunikasi dengan developer misalnya, mereka bingung gitu. Nah, sementara kita itu yang kita latih selama 3 bulan. Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Open Space. Hari ini bersama saya Mendy Purwahartono sebagai CMO dari Purwadika Digital Technology School. Hari ini seru banget karena kita akan membahas satu topik, yaitu apakah Purwadika beneran mahal? Ya, seru ya Pak ya? Seru banget. Dan hari ini saya ditemani oleh para pria ganteng yang merupakan akademik tim dari Purwadika. Halo semuanya. Halo. Oke, sebelum aku keluarkan pertanyaan, mungkin dari kamu boleh perkenalan dulu. Oke, perkenalkan saya Firas Arafi, R&D Manager dari UI UX Academy. Yang grogi Firas. Dari UI UX, R&D Manager. Aku Brian Purwahartono selaku Academic Director dari Purwadika. Halo, nama saya Andri Antoni, saya R&D Manager untuk program Job Connector Digital Marketing di Purwadika. Halo, saya Emin Rahmana, R&D Manager Digital Marketing di Purwadika Digital Technology School. Perkenalkan, saya Berem Purwahartono, saya sebagai R&D Manager untuk program Data Science di Purwadika. Dari tampangnya udah terlihat ya teman-teman ya. Ini UI UX, itu yang kaku dikit Data Science, dan ini Digital Marketing yang biasa asik-asik nih. Oke, jadi hari ini kita mau bahas seru banget karena kenapa? Salah satu sentimen publik yang ada di luaran sana, especially di social media itu adalah Purwadika identik sama dengan mahal, ya kan? Dan kalau mau dibilang mahal, ya kita nggak bisa bilang maksudnya itu murah juga ya, karena kita tahu biaya pendidikan kita puluhan juta. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang kita lihat bootcamp itu sudah semakin menjamur. Jadi kalau dulu mungkin masih kita aja gitu kan atau beberapa pemain, tapi sekarang kita lihat di marketplace sudah banyak bootcamp baru bermunculan, bahkan biaya pendidikannya di bawah 1 juta ya? 1 juta. Nah, mungkin aku mau tanyakan dari ke Brian dulu deh. Dengan biaya pendidikan Purwadika seperti itu, sebenarnya apa sih yang membuat Purwadika berbeda? Oke. Jadi mungkin paradigma mahal dulu kali ya yang mau coba dijawab gitu. Pendidikan itu dalam sudut pandangku itu merupakan sebuah investasi. Dan ketika orang invest, let's say mereka masukin uang mereka di saham, di kripto, semua sebenarnya tujuannya satu kan. Semua mau cuan. Betul. Semua mau dapat return yang baik dari investasi yang mereka udah tanam atau mereka taruh gitu ya. Nah, bicara masalah pendidikan nih investasi yang unik sebenarnya. Karena kan investasinya itu nggak cuma mereka meletakkan atau memberikan uang mereka, tetapi juga ada waktu, ada effort yang harus diberikan selama mengikuti program pendidikan itu sendiri. Ya kan? Dan akhirnya resultnya itu ya baru bisa dilihat gitu ya setelah program pendidikannya selesai. Jadi bicara masalah mahal, kalau memang ibaratnya kita compare mungkin apple to apple, uang sama uang gitu ya. Memang terlihat lah pasti fakta menunjukkan bahwa secara price gitu ya, memang Purwadika harganya relatif lebih tinggi dari bootcamp-bootcamp yang lain. Tetapi kalau misalnya kita bicara mengenai mahal dari sudut pandang waktu dan akhirnya apakah investasi itu bisa return apa enggak nih, akhirnya bisa dapat cuan apa enggak. Nah itu kan bisa akhirnya memvalidasi kenapa ada price seperti itu dan apakah memang walaupun harus bayar price setinggi itu memang result yang didapat atau investasi yang mereka bisa dapat returnnya itu cuan apa enggak gitu. Nah jadi salah satu validasi memang ini kebetulan nih tim aku semua di sini ya. Kita nih benar-benar arminya Purwadika khususnya untuk mendevelop produk. Tiap saat sih ya, walaupun kita memang ada weekly meeting secara intens gitu. Selalu yang kita bahas itu gimana caranya supaya
Purwadika ini tuh benar-benar bisa kasih value sama murid-murid yang udah percaya sama kita gitu. Khususnya program Job Connector, karena sekarang kan bootcamp lain sebenarnya basically kita providing the same services gitu kan. Bahwa dengan training di tempat kita, nanti setelah lulus kamu bisa landing lah dapat pekerjaan di bidang digital. Nah jadi memang fokus kita di dalam iteration produk itu selalu gimana caranya supaya value ini benar-benar bisa ke-deliver. What can we do? Oke. Baik dari segi kurikulumnya, siapa yang mendeliver materinya, dan juga kita membangun ekosistem kita supaya memang akhirnya investasi yang udah ditaruh sama murid-murid kita tuh benar-benar making a good return. Ya. Gitu. Dan tentu semua itu kan harga itu harus dibuild kan bukan berdasarkan ego atau apa ya, tapi juga harus kata kunci paling penting itu reputasi. Dalam artian social proof lah dalam hal ini gitu ya. Apakah betul-betul harga tersebut tuh memang bisa dipertanggungjawabkan dengan result yang sudah ditunjukkan. Dan kita sih bersyukur ya kita melihat progres yang baik, signifikan dari time to time gitu ya. Sempat tuh kemarin pas lagi startup yang katanya banyak yang freeze recruitment, terus juga bahkan banyak yang let off, kita juga jadi lumayan worry nih kan. Gimana nih alumni-alumni kita, murid-murid kita, dia bisa nggak sih tetap dapetin kerja? Dan ternyata kita bersyukur gitu loh bahwa itu tidak memperlambat kita sama sekali ya, bahwa time to time, week to week itu proses recruitment tuh berjalan dengan makin banyak dan company-company yang rekrut juga makin bagus-bagus gitu. Dan memang kita never stop anyway gitu ya. Kita selalu melakukan inovasi-inovasi gitu supaya semakin value itu bisa ke-deliver lebih cepat. Biarpun sekarang lucunya nih malah saking cepatnya banyak yang udah dapat ke-rekrut kerja even belum selesai gitu. Tapi sebagai kita pendidik sih kita happy ya, karena somehow mau setelah lulus, sebelum lulus gitu, yang penting kan murid yang udah percayain investasinya di Purwadika itu dia akhirnya bisa dapetin return value yang memang mereka inginkan, dan kita secara pribadi sebagai pendidik juga tentu inginkan hal tersebut gitu sih. Ya, Mungkin kira-kira jawaban aku kayak gitu ya. Tapi poin yang bagus dari Brian adalah sebenarnya ini bukan jangan dipikir sebagai biaya ya. Kalau biaya itu kan anggaplah sesuatu cost gitu yang kita keluarkan tapi kita nggak dapat apapun misalnya in return gitu ya. Tapi memang kita mindsetnya harus ini adalah investasi, karena memang ketika mengeluarkan satu biaya pendidikan ini, investasi pendidikan ini in return dia bisa mendapatkan kembali bahkan lebih kan, dengan karir yang baru ya kan, dengan gaji yang oke, bahkan kita sekarang juga udah bisa salurkan kan sampai ke luar negeri, bayarannya dolar. Ada cerita alumni story kayak gitu ya. Oke, nah ini yang menarik, aku mau nanya kepada Pak Tony dan Pak Andin. Oke, ini spesifik tentang digital marketing ya teman-teman ya. Dan untuk digital marketing kita ngelihat bootcamp yang bermain di area ini cukup banyak. Karena digital marketing salah satu yang on demand banget kan saat ini. Dan kita lihat bermunculan lah ya para teman-teman, kita nggak ngomong kompetitor lah ya, para teman-teman yang juga menawarkan program yang sama. Tapi Pak Tony, aku mau nanya sama Pak Tony deh. Yes. Bedanya kekuatannya digital marketing Job Connector Purwadika itu apa aja Pak? Pertama dari kurikulum. Satu adalah based on industry demand. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari industri tadi. Ada kebutuhan untuk SEO, kita provide. Ada kebutuhan untuk social media, kita provide juga. Ada kebutuhan untuk performance atau digital ads, kita juga provide. Artinya siswa kita belajar bukan hanya full stack as a generalist, tetapi juga spesialis. Nah, saya rasa ini cuma ditawarkan di Purwadika saja. Gitu. Jadi betul-betul belajar bukan hanya cuma tahu sebatas atasnya saja, tapi sampai detailnya. Jadi mereka itu nanti lulus, mereka bisa bekerja sebagai full stack digital marketer, tetapi juga bisa meniti karir untuk menjadi seorang spesialis, supaya perkembangan karirnya jauh lebih cepat. Itu kalau dari Purwadika dari secara kurikulum. Kemudian dari fasilitas, kita punya pengajar ini full time. Artinya apa? Artinya para pengajar ini memang mencurahkan konsentrasi waktunya, kemudian juga perhatiannya, itu fokus untuk membantu para siswa tadi. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh. Artinya kan memang banyak yang memulai karir atau switch karir sebagai profesional digital marketer. Tetapi mereka masih butuh mentoring. Nah di sini kita punya pengajar ini full time. Betul-betul fokus untuk membantu si siswa tadi. Supaya mereka tuh bisa betul-betul belajar sesuai apa yang memang mereka akan kerjakan nanti saat di kerjaan tadi. Kemudian kita juga program kita selalu berbasis project performance. Sejak masuk beginner, mereka belajar tentang namanya fundamentalnya. Tetapi bukan hanya belajar di kelas. Mereka langsung hands-on tentang project, handle real client, kemudian handle real internship, mereka juga ikut. Artinya kita betul-betul siapkan.
Siapkan apa? Supaya mereka nanti betul-betul saat sudah lulus, betul-betul siap untuk bekerja. Sebagai alumni dari Purwadika yang mungkin mereka itu bisa membawa sesuatu yang valuable bagi perusahaan yang tempat mereka bekerja nanti. Poinnya adalah kurikulum sesuai dengan industri, dan itu yang menarik adalah hanya di Purwadika yang spesialis. Betul. Yang lain generalis gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya mau jadi spesialisasi cuma di Purwadika. Betul. Ya kan, terus udah gitu gurunya full time. Itu membuktikan bahwa di Purwadika itu kita benar-benar komit, berdedikasi penuh. Beda ya full time dengan part time, pasti beda ya Pak ya, ke pencurahan hati dan tenaga dan effort dan semuanya ya. Dan tadi adalah project based. Nah aku mau ke Pak Andin nih, bicara mengenai real clients, dan yang terbaru adalah internship. Bahkan kita sudah internship dengan siapa aja Pak kerjasamanya? Ya, kita nggak main-main ya masalah internship ini ya, karena teman-teman ini harus mendapatkan experience bekerja di top tiers company. Kita ada dengan, kan kalau kemarin kita udah kerjasama dengan Astra Daihatsu untuk bootcampnya. Nah sekarang untuk internship yang lebih seru lagi, mereka akan langsung ketemu dengan real problems dari company-nya. Kita ada dengan Densu, ada dengan Antam, BUMN, ada dengan Bayu, Visval, banyak sekali, Ciputra untuk properti dan seterusnya. Jadi artinya teman-teman ini langsung masuk ke area yang nggak semua orang bisa langsung masuk ke sana gitu kan. Tapi kita kasih jalan untuk mereka bisa merasakan langsung, dan akhirnya kebentuk semua yang sudah kita siapkan, mereka bisa langsung salurkan dan proven gitu. Hasilnya bisa kita lihat dan beda gitu ya, daripada sekedar internship yang katanya internship. Ada juga tuh yang internship tapi cuma sekedar menyelesaikan studi kasus. Jadi kayak ada studi kasus dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu kan kayak latihan soal masuk SBMPTN gitu. Jadi kan. studi kasus tuh berarti cuma percontohan, tidak dipakai beneran. Beneran. Jadi kan kalau kita beneran, kita ketemu dengan kliennya, kita mengerjakan masalah yang serius yang sedang mereka hadapi sekarang gitu. Jadi beda lah outputnya gitu, dan ini bisa dipertanggungjawabkan sehingga nanti ketika masuk ke industri, wah ini anak ini benar-benar jadi nih. Jadi teman-teman ini akan belajar dulu kan ya, belajar dulu, lalu setelah belajar menyelesaikan modul mereka akan masuk ke internship. Jadi kan mereka belajar dulu, habis itu mereka masuk ke spesialis, habis itu mereka nanti akan langsung masuk ke internship. Dan dengan ada internship ini kita melihat bahwa bahkan murid-murid ini bisa dapat kerjaan sebelum dinyatakan lulus dari Purwadika. Kalau mobil kan ada pre-ordernya, nah ini udah ada pre-ordernya. Fast track juga. Ya. Bahkan kemarin kita juga ada cerita-cerita nih teman-teman, kayak ada yang DM ya kalau nggak salah ke Pak Tony ya. Iya. Dia pusing karena udah double langsung real project ya Pak ya. Betul. Tapi memang itu pengalaman yang luar biasa sih buat anak-anak gitu. Kalau misalnya saya masih belajar juga itu sangat kayak tertantang sih. Harusnya pendidikan di Indonesia ya, kalau kita kan biasa bilang gini, kalau kuliah mah beda banget sama dunia kerja. Ketika udah kerja kayak nggak kepake apa-apa gitu kan. Karena memang biasanya kan kita kuliah misalnya teori. Tapi kan karena program Job Connector ini kita switching career. Kita mau yang bener-bener tepat sasaran, praktek langsung gitu ya Pak ya. Sekarang aku mau ke kamu nih Firas, ke UI UX. Nah kalau misalnya UI UX-nya Purwadika tuh apa keunggulannya Firas? Mungkin berbeda sama digital marketing gitu ya, yang punya kompetitornya banyak, terbilang banyak. Kalau UI UX ada stigma yang mengatakan bahwa UI UX design bisa nih belajar sendiri katanya, mudah katanya, dan segala macam lah pokoknya. Tapi pada akhirnya kita sudah membuktikan sendiri bahwa yang dinilai itu bukan hanya visualnya aja. Bahwa banyak orang yang menganggap bahwa UI UX itu hanya visual aja, hanya kelihatannya aja. Tapi ketika di interview, ketika dia ditanyakan bagaimana berkomunikasi dengan developer misalnya, mereka bingung gitu. Nah, sementara kita itu yang kita latih selama 3 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat bootcamp lain atau bahkan course-course yang harganya bisa dibilang sedikit di bawah kita atau banyak bahkan ya tadi, memang outputnya hanya 1 portofolio. Kalau kita di UX Design kita ada 3 portofolio, di mana salah satu portofolio juga didevelop oleh kita punya akademik web development. Jadi teman-teman UX Design sudah belajar bagaimana berkomunikasi dengan developer. Jadi ketika interview mereka jadi tahu, oh cara kerja dengan developer seperti ini. Dan nggak hanya itu juga, kita juga ada internship yang sudah berjalan juga. Oke, jadi udah punya internship juga ya UI UX ya? Dan internshipnya sama, kita tidak cuman langsung masuk internship. Internship juga teman-teman harus menyelesaikan portofolio. Jadi memang sudah disiapkan, student-student kita memang sudah siap bekerja. Bahkan dari segi internship,
Dan ada beberapa partner internship kita juga yang mengatakan, wah emang kualitas portofolionya sudah selevel Mantap. junior bahkan bukan internship ya. Kemarin UOB Singapura ya. Iya, UOB Singapura pun ada student kita yang sudah mengerjakan project UOB Singapura juga. UOB Singapura. Oke, jadi ngerjain apa itu Firas? Website-nya sebenarnya. Website-nya, Iya, level oke. planning. Jadi keburu ya kalau di internship itu maksudnya mereka bisa menyelesaikan satu whole website atau biasanya dikasih beberapa page gitu? Biasanya memang proyeknya berjalan bersamaan dengan pastikan di dalam suatu perusahaan ada seniornya juga, ada medium juga. Cuman seringkali ada student kita yang mengatakan bahwa mereka masuk juga di proses brainstormingnya. Jadi bukan internship yang cropping gambar ya, bukan gitu. Jadi mereka juga masuk juga gitu. Ini anak intern kita istilahnya udah dianggap lah ya. Biasanya kan kalau anak intern itu ya sorry itu saya maksudnya kan biasanya anak bawang ya. Tapi kalau misalnya karena kita keahliannya bisa dilihat langsung Bisa dilihat gitu ya. langsung sudah jelas gitu. Seru banget dong tuh mereka merasanya. Wah, iya, mereka sempat tegang sih. Wah, ini gimana Kak? Aku langsung turun ke project. Cuman kita coba merimain mereka lagi. Mereka memang sudah se-capable itu gitu. Dan itu yang mahal ya sebenarnya. Validasi atas kemampuan kita sendiri itu mahal sekali sih sebenarnya. Benar-benar. Jadi kalau misalnya kendalanya di bidang UI UX justru banyak banget dari mereka yang berpikir maksudnya bisa belajar otodidak gitu ya. Iya, bisa belajar otodidak dan mungkin itu juga secara aku pribadi kenapa jadi guru, karena ketika melihat portofolio ngelihat kurang sebenarnya, bukan cuma sekedar bisa yang kita cari gitu. Iya. Karena UI UX is more than design. It's more than design. Jadi banyak yang berpikir ya UI UX asal desain visual cakep, ada homepage, ada button sign up di sini. Tapi kan sebenarnya more than that ya, Firas ya. Kayak maksudnya harus tahu kenapa, ini functionnya apa, dan yang tadi kamu bilang itu berbicara kerja dengan tim development itu kan. Menerima feedback bagaimana itu kan. Nggak bisa gitu kalau cuman belajar itu aja gitu kan. Oke. Thank you Firas. Apakah semuanya berarti kan kita 60 dikali 6 jam ya? Dibanding kompetitor memang kita jauh ya, lebih banyak ya. Jauh atau jauh banget nih? Jauh banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di dapur? Apakah misalnya bapak-bapak semua tuh meeting tiap minggu? Terus maksudnya apa iterasi itu idenya dari mana? Terus apakah very passionate di bidang ini? Apa sih yang biasanya kalian lakukan gitu?